Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hanifah NIM 42190009 akan mempresentasikan makalah kami pada hari ini tentang peradaban Romawi Timur, Persia, Arabiah, Pasif Islam sebelum Islam. Yang pertama pembahasan kita yaitu peradaban Romawi Timur. Menurut legenda, kota Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh suku bangsa lokal yang telah membangun perkemahan di 7 bukit di sekeliling Roma. Berdasarkan legenda tersebut, Roma didirikan oleh kakak beradik cucu Raja Numitor, yaitu Romulus dan Remus. Namun, mereka bertikai hingga Romulus terbunuh sehingga Romuluslah menjadi raja pertama kota Roma. Faktanya, memang terdapat 7 bukit yang mengelilingi Roma yang nantinya dijadikan pusat perdagangan yang didirikan pada tahun 625 sebelum Masehi yang disebut Forum. Warga Roma terdiri atas orang Sabin dan orang Latin. Orang Sabin dan Latin yang bersatu membangun sebuah kota. Akan tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa Romawi. Sebagai masyarakat baru, mereka berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang lainnya. Mereka memperoleh berbagai pemikiran baru mengenai kebudayaan dan masyarakat dari bangsa Etruska serta para pedagang dari Yunani dan Kartago. Bangsa Etruska sendiri memiliki budaya yang mengadopsi dari bangsa Yunani, di antaranya adalah huruf atau abjad. Baju serta dewa yang mereka sembah adalah dewa Yunani. Hal yang ini membuat budaya Yunani menjadi sama dengan budaya Romawi. Bahkan bangsa Romawi mengambil alih budaya tersebut menjadi budaya utama bangsa Romawi. Legenda mengisahkan ada 7 raja yang memerintah selama 240 tahun. Raja-raja tersebut adalah yang pertama Romulus, yang kedua Numa Pompilius, yang ketiga yaitu Tullus Hostilius, yang keempat Ancus Marcius, yang kelima Tarquinius Princus, yang keenam yaitu Servius Tullius, yang ketujuh yaitu Tarquinius Superbus. Masa pemerintahan di bawah pemimpin raja pada saat itu tidak sama dengan kebanyakan. Hal ini dikarenakan raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Mereka harus menghadapi satu majelis bangsawan. Majelis tersebut memiliki suara untuk memilih raja maupun menentukan apa yang dilakukan oleh raja, terutama dalam peperangan. Cara pemilihan raja pada saat itu adalah ketika seorang raja mati, maka memasuki masa interregnum. Kekuasaan tertinggi negara berpindah ke senat yang bertanggung jawab untuk mencari raja baru. Senat adalah berkumpul dan menunjuk salah satu anggotanya sendiri untuk bertugas selama 5 hari dengan tujuan mengusulkan raja berikutnya, dan berlanjut ke senator lainnya, dan akan terus berlanjut sampai raja yang baru terpilih. Adanya pemerintahan yang kejam oleh raja ke-7 Romawi. Akhirnya pada tahun 509 Masehi, para kaum elit bangsawan dapat menggulingkan monarki dan mendirikan sebuah pemerintahan baru yang dikenal dengan republik yang diperintah oleh kaum patrisia atau kaum penguasa. Roma menjadi republik pertama dalam sejarah dunia. Pada tahun 270 sebelum Masehi, mereka berhasil menguasai sebagian besar daerah Italia. Pada mulanya,
Romawi tidak termasuk menjadi kekuatan imperialis raksasa. Mereka hanya melindungi diri dan memerangi tetangga yang ingin ikut campur dalam permasalahan mereka. Dengan alasan tersebut, bangsa Romawi terlibat dalam beberapa peperangan, di antaranya Perang Punik, yaitu bentrok dengan Kartago akibat sekte dagang di laut Mediterania. Namun, karena Romawi memiliki jenderal pelang yang pemberani yang bernama Scipio, sehingga Romawi dapat memenangkan pertempuran di Kartago dan mendirikan kota-kota baru. Mereka juga memberikan ketentraman, kemakmuran, dan kewarganegaraan Romawi kepada penduduk taklukan yang mau bekerja sama. Hal ini menjadikan Romawi mampu menjadi pusat dunia barat, mengambil alih para Yunani dalam kurun waktu 500 tahun dan menjadi kekuatan yang dominan di Eropa dalam waktu kurang dari 200 tahun. Setelah sistem monarki berakhir, Romawi memiliki beberapa jabatan atau lembaga baru yang masing-masing menangani persoalan yang dulunya di bawah wewenang seorang raja. Jabatan atau lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsul. Konsul terdiri dari 2 orang yang menggantikan kepemimpinan raja. Konsul dipilih untuk masa jabatan 1 tahun dan konsul dapat membatalkan konsul yang lain. Pada awalnya, konsul memiliki kekuasaan seperti raja, namun kemudian dikurangi dengan adanya hakim-hakim yang memegangi wewenang tertentu, misalnya praetor dan censor. Yang kedua, diktator. Diktator memiliki jabatan yang mirip dengan raja, namun rasa jabatannya terbatas, yaitu 6 bulan. Diktator memiliki wewenang penuh atas masalah-masalah sipil dan militer. Kekuasaan mutlak sehingga hanya berlaku pada masa-masa darurat. Diktator Romawi dipilih secara bebas, biasanya berasal dari jajaran konsul. Yang ketiga, Rex Sacrorum dan Pontifex Maximus. Rex Sacrorum adalah pejabat agama tertinggi di Republik secara de jure yang mengadakan pengorbanan tahunan untuk Jupiter. Sedangkan Pontifex Maximus adalah pejabat agama tertinggi secara de facto yang memegang sebagian besar wewenang keagamaan. Selain itu, seorang Pontifex juga memiliki kekuasaan untuk membujuk dan mengangkat pejabat-pejabat keagamaan, bahkan mengangkat seorang Rex Sacrorum dan memperoleh hampir seluruh kewenangan keagamaan Romawi. Baiklah, yang kedua yaitu masa peradaban Persia. Kekaisaran Persia adalah sejumlah Kekaisaran Persia adalah sejumlah kekaisaran bersejarah yang berkekuasaan di daerah tinggi Iran, tanah air asal Arab Persia, dan sekitarnya termasuk Asia Barat, Asia Tengah, dan Kaukasus. Saat ini, nama Persia dan Iran sudah menjadi kebiasaan. Persia digunakan untuk isu sejarah dan kebudayaan, sedangkan Iran digunakan untuk isu politik. Bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan kekaisaran pertama Iran yang bernama Kekaisaran Media pada tahun 728 sampai 550 sebelum Masehi.
Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga kekaisaran Iran. Kemudian disusul dengan Kekaisaran Achaemenid pada tahun 546 sebelum Masehi yang didirikan oleh Kores yang Agung. Kores yang Agung menjadikan Persia sebagai pusat kerajaan baru yang perkasa. Kores memimpin pasukan penunggang kuda dan pemanah ulung. Ia juga menakluk kerajaan yang memiliki kekuasaan di sekitar laut, yaitu di sekitar laut Mediterania. Kores Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan. Hal ini tertulis di atas antafek yang dikenal sebagai Silinder Kores. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar agung dan juga Syah Iran. Di zamannya, perbudakan dilarang di kawasan taatnya. Perluasan kekuasaan ini kemudian diteruskan oleh Raja Kambises yang pada tahun 531 sampai 522 sebelum Masehi yang berhasil menguasai Mesir dan penggantinya Darius I atau Darius Agung pada tahun 522 sampai 462 sebelum Masehi yang memperluas wilayah hingga India dan Yunani. Di bawah pemerintahan Kores yang Agung dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Pencapaian utamanya ialah sebuah kekaisaran besar pertama yang mengamalkan sifat toleransi dan menghormati budaya-budaya dan agama lain di kawasan jajahannya. Raja terakhir di dinasti ini yaitu Darius III Kodamanus pada tahun 336 sampai 331 sebelum Masehi. Ditaklukkan oleh bangsa Makedonia di bawah pimpinan Alexander Agung. Alexander pun tidak menikmati kekuasaan karena ia meninggal beberapa tahun setelahnya, yaitu tahun 323 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander, terjadilah perpecahan di antara para panglima militernya. Mereka pun mulai membagi wilayah kekuasaan yang telah ditaklukkan Alexander. Wilayah Persia sendiri pada akhirnya menjadi milik Panglima Seleucid, salah satu jenderal Alexander. Di bawah kekaisaran Seleucid, Persia mengalami babak sejarah yang cemerlang. Kekaisaran ini berhasil menggabungkan Asia Kecil, Syam, Irak, dan Iran menjadi satu kesatuan wilayah. Kekuasaan dinasti Seleucid ini tidak berumur panjang pula. Yang ketiga yaitu tentang Arabiah pra-Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam, Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid, yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala.
Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat, istiadat, dan aturan sebelum datangnya Islam. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dan berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi peraturan dan perekonomian yang telah maju. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil atau bodoh pada mereka. Kedudukan Arab pra-Islam berkedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, dan juga mereka terkenal dengan tradisi pengumpulan anak hidup-hidup. Namun perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab, hanya beberapa suku dan kabilah-kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak-anak atau kebanyakan perempuan adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuan mereka akan dirampas oleh musuh. Karenanya mereka beranggap lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum dibawa oleh musuh. Alasan inilah yang diambil oleh Arab pra-Islam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.